Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 181. Golden Dragon Hotel jelas merupakan hotel kelas 1 di Johor Bahru. Hotel ini menawarkan layanan kelas atas, beragam hidangan, cita rasa unik, dan sangat populer. Dari segi latar belakang, Golden Dragon Hotel tak bisa diremehkan. Bos di balik layarnya konon adalah orang kaya tak terlihat di Johor Bahru. Selain Golden Dragon Hotel, ia juga memiliki beberapa jaringan hotel bintang 5 dan kekayaan bersihnya melebihi 10 miliar. Oleh karena itu, selama lebih dari 10 tahun Golden Dragon Hotel beroperasi, hampir tidak ada masalah keamanan dan tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di sini. Namun saat ini, Hotel Golden Dragon agak sepi, namun agak ramai. Tempat itu sepi karena pengunjungnya lebih sedikit setengahnya dari biasanya. Hotel ini ramai karena tokoh-tokoh penting terus berdatangan ke hotel, termasuk pengusaha kaya, pemimpin geng, politisi, dan kepala keluarga bangsawan. Setelah orang-orang penting dari Johor Bahru ini memasuki hotel, mereka semua berlari ke arah seorang pria berusia 50 tahun dan dengan hormat memanggilnya, Master Jiu. Jiu Ye melambaikan tangannya, dan mereka berdiri di samping dengan ekspresi serius, tidak berani bernapas. Tuan Keluarga Zeng, Tuan Keluarga, Ketua Perusahaan Hong Yuan, Bos Wang, Ketua Bang Chen, para pelayan, kasir, dan manajer lobi di Hotel Golden Dragon membisikkan nama-nama tokoh penting itu, dengan hati bergetar. Masing-masing orang ini memiliki kekuatan yang tidak kalah kuat dari bos di balik Hotel Naga Emas, tetapi pada saat ini mereka semua hormat kepada 9 tuan. Manajer Zhang, siapa Tuan Jiu? Seorang pelayan bertanya dengan suara rendah. Tentu saja dia orang yang hebat dan penting. Manajer lobi sebenarnya tidak mengenal Jiu Ye. Dengan statusnya, dia tidak bisa menjangkau orang-orang selevel itu. Tapi di depan gadis kecil itu, tentu saja dia harus berpura-pura. Wali kota Johor Bahru kita tidak memiliki pengaruh sebesar itu, jadi apakah Jiu Ye lebih berkuasa daripada wali kota? Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di restoran kita. Sepertinya dia tidak mau makan. Saya baru saja melihat Tuan Jiu memasuki kotak 07, tetapi dia diusir oleh para tamu di dalam. Apa? Nggak mungkin. Diusir tamu di box 7. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua membuka mulut sedikit dengan ekspresi tidak percaya. Banyak sekali petinggi di Johor Bahru yang sangat menghormati Jiu Ye, tetapi bahkan ketika Jiu Ye diusir dari kotak nomor 7, dia tidak mengeluh dan menunggu dengan tenang di aula. Betapa mulianya identitas orang di kotak nomor 7. Xiao Li, siapa tamu di kotak 7? Kamu yang bertugas menjamu mereka tadi, kan? Tanya manajer Zhang. Sepertinya itu seorang remaja dan seorang gadis kecil. Benarkah mereka? Aku baru saja melihat mereka. Anak laki-laki itu sangat tampan dan keren, dan temperamennya menawan, kata seorang gadis dengan tergila-gila. Gadis kecil itu juga sangat cantik, tapi dia tidak pernah bicara. Aku penasaran apakah dia bisu. Set, hati-hati dengan ucapan dan tindakanmu. Jangan menyinggung orang yang tidak seharusnya kau singgung. Tegur manajer Zhang dengan suara rendah. Pada saat ini, pintu kotak nomor 7 terbuka, dan seorang pemuda berpakaian putih dan seorang gadis muda berpakaian hitam berjalan keluar satu demi satu. Tuan Xiao, Yue Jiu dan Zheng An, ayah dan anak perempuan, membungkuk kepada Xiao Chen. Banyak petinggi kota Johor Bahru yang berdiri di belakang Yue Jiu tidak mengenal Xiao Chen, namun melihat Yue Jiu begitu hormat pada Xiao Chen, mereka tidak berani mengabaikannya dan segera mengikuti serta memberi hormat pada Xiao Chen. Adegan ini semakin mengejutkan para pelayan, dan mata mereka tertuju pada Xiao Chen dengan rasa ingin tahu dan kagum. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Xiao Chen memandang Yue Jiu, Zheng An dan Zheng Xuan. Dia baru saja makan dan suasana hatinya sedang baik. Tuan Xiao, bolehkah saya bertanya pada Xinyu? Zheng Xuan adalah orang pertama yang bertanya. Mati. Jawab Xiao Chen dengan tenang, dia, gurunya Yun Zhen, dan kakak laki-lakinya Fan Yu semuanya dibunuh olehku. Ketika Zheng Xuan mendengar ini, kesedihan tampak di wajahnya. Benar saja, itu adalah hasil terburuk. Faktanya, Sun Xinyu telah hilang selama setengah bulan, dan dia samar-samar telah menebak hasil ini, dan sekarang dia semakin yakin akan hal itu. Dia juga tahu bahwa Xiao Chen tidak bisa disalahkan. Semuanya adalah kesalahan Sun Xinyu sendiri. Tetapi dia merasa sangat bersalah dalam hatinya, karena bagaimanapun juga, masalah ini ada hubungannya dengan dirinya. Jika dia tidak membawa Xiao Chen untuk mencari Sun Xinyu mungkin tidak akan mati. Xiao Chen melirik Zheng Xuan, mengeluarkan pil peremajaan dan sebotol pil esensi bergizi, lalu menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, aku bisa menemukan Yun Zhen berkatmu. Ini hadiah yang kujanjikan. Ini. Zheng Xuan tidak tahu apakah dia harus menjawabnya. Jika dia menerimanya, apakah itu berarti dia mengkhianati temannya demi imbalan yang menyebabkan kematiannya? Xiao Xuan, kenapa kau tidak berterima kasih pada Tuan Xiao?
Mata Zheng An tajam dan sekilas melihat bahwa pil di tangan Xiao Chen luar biasa, jadi dia mendesaknya. Atas desakan ayahnya, Zheng Xuan akhirnya menghela napas dan menerima pil itu. Jadi, Yue Jiu, kenapa kamu ada di sini? Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke Yue Jiu. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yue Jiu. Yue Jiu ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan Xiao, saya dengar dari Zheng An bahwa Anda sedang mencari Mai. Apakah Anda sudah menemukannya? Yue Jiu hanya mengetahui nama Xiao Chen melalui Zheng An, dan dia juga mendengar bahwa Xiao Chen sedang mencari Mai. Dia sangat prihatin dengan masalah ini. Dengan kata lain, dia sangat khawatir tentang siapa yang lebih berkuasa antara Xiao Chen dan Mai. Xiao Chen membunuh Li Hu dalam sekejap dengan satu gerakan, dan kekuatannya memang tak terduga. Namun, Mai mengalahkan 6 gurunya berturut-turut, dan rekornya bahkan lebih baik daripada Xiao Chen. Saya sudah menjawab pertanyaan ini, kata Xiao Chen dingin. Hah? Kapan? Yue Jiu tertegun. Mai yang kau sebutkan adalah Yun Zhen yang baru saja kusebutkan, dan dia juga guru Sun Xinyu dan Fan Yu. Mendengar ini, Yue Jiu ragu sejenak, lalu raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan heran, Tuan Xiao, apakah Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar membunuh Mai? Tidak mungkin, tanya Xiao Chen dingin. Kalau kau tidak membunuh orang seperti ini, kau akan malu jika membiarkannya hidup, kan? Atau, apa kau ada hubungannya dengan dia? Tidak, sama sekali tidak. Dia dan aku musuh, bukan teman. Yue Jiu begitu cerdik sehingga ia langsung menjauhkan diri dari Mai. Faktanya, dia dan Mai tidak memiliki banyak persahabatan. Tetapi saat ini, dia tidak lagi meragukan kekuatan Xiao Chen. Tuan Xiao, orang-orangku telah menemukan informasi tentang senior Huang Fuming di Longcheng, kata Yue Jiu. Oh, hati Xiao Chen tergerak, dan dia bertanya, apakah anak buahmu melihat Huang Fuming? Tidak juga. Kota naga begitu besar sehingga sulit menemukan seseorang yang menyembunyikan identitasnya. Tapi mereka bilang seseorang melihat Huang Fuming muncul di Danau Buyue sebulan yang lalu. Selama kita mengikuti petunjuknya, kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Mendengar ini, Xiao Chen mengangguk dan berkata, jika kau benar-benar bisa menemukan Huang Fuming, aku akan setuju untuk membantumu sekali. Baiklah, terima kasih Tuan Xiao, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya. Yue Jiu sangat bersemangat. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu dan menghubungimu nanti. Xiao Chen mengatakan ini, bersiap untuk membawa Xiao Yingsue pergi. Bab 182. Tuan Xiao, mohon tunggu. Yue Jiu tiba-tiba memanggil Xiao Chen lagi. Apa lagi yang ingin kau katakan? Xiao Chen berhenti dan menatap Yue Jiu. Yue Jiu berhenti sejenak dan berkata, aku ingin tahu apakah kau adalah si jenius misterius yang membunuh Luo Qing, yang dikabarkan telah terbunuh di dunia seni bela diri baru-baru ini. Meskipun ia mendapatkan nama Xiao Chen dari Zheng An, Yue Jiu tidak berani gegabah mengonfirmasinya. Lagi pula, ada banyak orang dengan nama yang sama di dunia ini. Tentu saja, kemungkinan memiliki seorang jenius muda dengan nama dan nama keluarga yang sama dan memiliki kekuatan sekuat itu sangatlah kecil. Jika tidak terjadi apa-apa, Xiao Chen seharusnya menjadi si jenius misterius. Namun tidak ada salahnya untuk mengonfirmasi terlebih dahulu. Ada rumor di dunia seni bela diri. Tanya Xiao Chen, apa yang dikabarkan tentangku? Yue Jiu mengerti bahwa Xiao Chen mengakui identitasnya, jadi ia berkata, Tuan muda membunuh Luo Qing, yang menarik perhatian luas di dunia seni bela diri. Kemudian, orang-orang secara berturut-turut mengungkap perselingkuhan Tuan muda dengan keluarga Liang di Jianbei dan keluarga Song di Yanjing. Ada yang mengatakan bahwa Tuan muda adalah inkarnasi dari Xiao Wuhen, sementara yang lain mengatakan bahwa Tuan muda adalah keturunan atau penerus dari seorang tetua tertentu dari kelompok Lang. Mendengar ini, Xiao Chen berkata tanpa berkata-kata, mereka hanya sekelompok orang pemalas yang tidak punya kegiatan apapun setelah makan. Saat Anda terkenal, Anda cenderung bergosip. Tentu saja, Yue Jiu tidak akan mempercayai semua rumor ini. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, gosip dan rumor tidak dapat dipercaya, tapi setengah bulan yang lalu, Shen Yixian, keturunan Dewa Perang, menantangmu berduel di depan umum. Shen Yixian menantangku berduel. Xiao Chen tercengang. Dia telah mengasingkan diri selama setengah bulan dan tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Ya, pertempuran itu dijadwalkan 5 hari yang lalu, tapi Tuan muda tidak muncul. Yue Jiu tahu Xiao Chen bisa membunuh Mai, jadi dia pasti tidak takut pada Shen Yixian. Pasti ada alasan lain mengapa dia tidak muncul. Sekarang dunia luar mengatakan bahwa kamu takut pada Shen Yixian dan bersembunyi. Ini mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Harap berhati-hati. Tantangan di Zuixianlou membangkitkan harapan banyak prajurit. Namun, setelah lebih dari 10 hari emosi bergolak, Xiao Chen akhirnya tidak muncul, meninggalkan mereka dengan sia-sia. Oleh karena itu,
tak terelakkan bahwa beberapa orang menyebarkan desas-desus dan dengan sengaja memfitnah Xiao Chen. Dia hanya seorang badut, tidak pantas untuk dipikirkan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan meninggalkan Hotel Naga Emas bersama Xiao Yingsui. Faktanya, belum lagi dia melewatkan janji temu dengan Shen Yixian, bahkan jika dia mengetahuinya saat itu, dia mungkin tidak akan pergi ke janji temu tersebut. Jika Dewa Perang Duan Qincang datang ke dunia, dia akan melihatnya lagi. Tetapi orang-orang seperti Shen Yixian bahkan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Xiao Chen meninggalkan kota Xinsan dan kembali ke Villa Gunung Mingyue di Provinsi Jiangnan. Begitu saya sampai di pintu, saya dihentikan oleh seorang pria dan seorang wanita. Pria dan wanita itu keduanya muda, mungkin berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Pemuda itu memiliki ekspresi yang tegas dan penuh tekad, perawakan tinggi, dan sepasang mata elang yang tajam menatap lurus ke arah Xiao Chen, mengungkapkan makna yang kompleks dan ambigu. Wanita muda itu berwajah cantik, tetapi berpakaian seperti pria. Rambutnya yang tidak terlalu panjang diikat ekor kuda, dan ia tampak heroik. Dia juga menatap Xiao Chen dengan rasa ingin tahu yang lebih besar di matanya. Merasakan bahaya, Xiao Yingsui telah menggenggam pedang iblis di tangannya dan hendak melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Xiao Chen. Yingsui, kau bukan tandingan mereka, biarkan aku yang melakukannya. Mendengar ini, Xiao Yingsui menyingkirkan pedang ajaibnya tanpa ragu dan diam-diam minggir. Dia tidak mundur karena dia tidak sekuat pihak lainnya, tetapi hanya karena perintah Xiao Chen. Apapun yang terjadi, dia tidak akan mempertanyakan atau membantah kata-kata Xiao Chen. Apakah kamu Xiao Chen? Pemuda itu akhirnya berbicara, nadanya dingin, namaku Feng Tianyu. Namaku Feng Yuhe. Wanita muda itu pun memperkenalkan dirinya. Dilihat dari penampilan dan nama mereka, tidak sulit menebak bahwa mereka adalah kakak beradik. Tidak perlu memperkenalkan diri. Aku hanya ingin tahu kenapa kalian ada di sini. Xiao Chen melirik mereka berdua dengan tenang, ini menentukan hidup atau mati kalian. Kau memang sombong, tapi apa kau benar-benar punya kemampuan untuk menentukan hidup dan mati kami? Tanya Feng Tianyu dingin. Mengapa tidak mencobanya? Xiao Chen berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tampak memandang rendah mereka berdua. Aku pergi dulu. Feng Yuhe tidak sebermusuhan Feng Tianyu terhadap Xiao Chen, tetapi dia sangat tertarik dan bersemangat untuk mencoba. Dengan suara berdentang, pedang panjang di tangannya terhunus, dan cahaya dingin menyambar di langit malam. Ambil itu. Sebuah pedang diayunkan. Wus wus wus. 3 energi pedang yang menakjubkan menyerang Xiao Chen. Tetapi Xiao Chen sedikit memiringkan tubuhnya dan menghindari energi pedang dengan santai dan mudah. Tidak buruk. Feng Yuhe memuji, dan sosoknya melintas dan muncul di depan Xiao Chen dalam sekejap mata. Teknik pedang angin cepat. Pedang itu keluar bagaikan angin kencang yang bersiul, merobek langit malam. Namun Xiao Chen berdiri diam seperti gunung dan menunjuk dengan tangannya. Dentang. Pedang tajam itu mengenai jari-jari Xiao Chen, tetapi diblokir oleh mereka, sehingga terjadi tabrakan logam. Apa? Teratai hujan sedikit berubah warna. Dia merasa bahwa Xiao Chen bagaikan puncak yang tak teratasi, dan dia sekecil semut di hadapannya, dan tak bisa digoyahkan sedikitpun. Kecepatanmu bagus, tapi kekuatanmu kurang. Pedangmu takkan bisa melukaiku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Nada acuh tak acuh itu membuat Feng Yuhe sedikit marah. Bagaimana denganku? Pada saat ini, Feng Tianyu ikut bertempur, melompat ringan dan melakukan gerakan di udara. Pedang mengguncang langit dan bumi. Dengan teriakan dingin, pria dan pedang itu menukik ke arah Xiao Chen dengan kekuatan penghancur. Kekuatan yang bagus. Xiao Chen mengaguminya, tetapi kemudian menjentikkan jarinya. Peng! Pedang Feng Yuhe diguncang oleh kekuatan brutal dan terayun ke arah berlawanan tanpa terkendali, bertabrakan dengan pedang Feng Tianyu. Oh tidak! Ekspresi Feng Yuhe dan Feng Tianyu berubah drastis, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, saling menjalin dengan nyala api yang paling terang. Feng Yuhe dan Feng Tianyu sama-sama terkejut oleh kekuatan dahsyat itu. Sudut mulut mereka langsung berlumuran darah dan tubuh mereka terpental mundur. Hanya Xiao Chen yang berdiri di sana, tenang dan kalem. Bagaimana itu mungkin? Feng Tianyu berdiri sambil menahan aliran darah yang mengalir deras di tubuhnya, menatap Xiao Chen dengan ngeri dan enggan. Sungguh orang yang kuat dan licik. Feng Yuhe juga tampak pucat dan terengah-engah. Meskipun dia dan saudaranya tidak meninggalkan nama mereka dalam daftar, kekuatan mereka setidaknya berada pada level yang sama dengan Luo Qing dan Ye Tian. Akan tetapi, serangan bertubi-tubi kedua pria itu tidak mampu menimbulkan kerusakan yang efektif pada Xiao Chen. Meskipun mereka masih punya kekuatan untuk bertarung lagi, apa gunanya? Mustahil untuk mengalahkan Xiao Chen. Orang sekuat itu seharusnya tidak takut pada Shen Yixian. Mengapa dia tidak muncul di pertempuran Zuixian Lou? Aku tidak merasakan niat membunuh dari pedangmu. Kalau tidak, kalian pasti sudah jadi 2 mayat sekarang.
Xiao Chen berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap mereka berdua dengan tenang dan berkata, "Tapi aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan apa maumu, atau aku tidak akan sopan." Feng Yuhe mendengar ini, menatap Feng Tianyu, dan berkata tanpa daya, "Saudaraku, bahkan jika kita bergabung, kita tetap bukan tandingannya. Sekarang kamu seharusnya sudah yakin, kan?" Ekspresi Feng Tianyu tampak ragu-ragu. Ia ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya mengambil keputusan dan menghela napas panjang. Tampaknya kakak dan adik itu telah mencapai kesepakatan, dan mereka berlutut dengan satu kaki ke arah Xiao Chen pada saat yang sama, seolah-olah mereka menyerah. Temui Kaisar Naga. Bab 183. Temui Kaisar Naga. Feng Yuhe dan Feng Tianyu berlutut dengan satu kaki sambil menatap penuh hormat, seolah-olah mereka tunduk pada Xiao Chen. Xiao Chen memandang keduanya dan bertanya, "Apakah kamu dari kelompok Lang?" "Dulu memang begitu, tapi sekarang tidak," kata Feng Yuhe. "Mulai sekarang, kami hanya akan menuruti perintahmu, Kaisar Naga." Xiao Chen berpikir sejenak, lalu bertanya, "Kalianlah yang dia rekomendasikan, kan?" Feng Yuhe berhenti sejenak dan berkata, "Komandan meminta kami untuk membantu Kaisar Naga dan menyelesaikan pembangunan 12 istana jiwa naga." Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak butuh kau ikut campur dalam urusanku. Kau tidak punya kualifikasi untuk ikut campur. Dan meskipun kau direkomendasikan olehnya, kau tetap harus menerima penilaianku. Kau tidak bisa begitu saja bergabung dengan 12 istana jiwa naga jika kau mau." Sekarang dia sudah berjanji demikian, dia pasti akan memenuhi janjinya. Namun janji adalah janji, dia mempunyai idenya sendiri dan tidak memerlukan orang luar untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Feng Yuhe berpikir bahwa Xiao Chen memang terlalu sombong untuk menunjukkan rasa hormat kepada pemimpinnya. Entah apakah mengikuti orang seperti itu baik atau buruk. "Kaisar Naga, bukankah pertempuran tadi dihitung sebagai penilaian?" tanya Feng Tianyu. "Baiklah," kata Xiao Chen dengan tenang, "tapi kamu gagal dalam penilaian dan tidak memenuhi standarku." Feng Tianyu tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Xiao Chen, "Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku tadi, aku ingin mencoba lagi." Xiao Chen meliriknya, dan tiba-tiba sosoknya menghilang dari tempatnya. Memanggil. Kilatan cahaya pedang itu begitu cepat hingga seolah membekukan waktu dan ruang. Feng Tianyu tertegun sejenak, dan ketika dia sadar, dia menemukan bahwa Xiao Chen telah kembali ke tempat yang sama. Yang membuatnya takut adalah noda darah kecil sudah muncul di lehernya. Jika noda darah ini sedikit saja lebih dalam, itu akan cukup untuk membunuhnya. "Apakah kamu ingin mencoba lagi?" Xiao Chen bertanya dengan suara tenang. Feng Tianyu menelan ludah dan merasakan sedikit nyeri di lehernya, yang membuatnya merasa seolah-olah dia telah berjalan melalui neraka. "Tidak, aku tidak akan mencoba." Menghadapi Xiao Chen, Feng Tianyu tidak lagi merasa ragu. "Kalau kalian baik-baik saja, pergilah secepatnya. Aku tidak terbiasa dengan kedatangan orang luar." Xiao Chen memerintahkan mereka untuk pergi. Feng Yuhe ragu sejenak dan berkata, "Long Di, kami berdua hanyalah perwakilan. Komandan ingin kau menerima seluruh batalion elang ilahi kami. Ada beberapa orang di batalion elang ilahi yang lebih kuat dari kami. Saat aku memilih orang, kekuatan adalah faktor yang paling tidak penting." Kata Xiao Chen dengan tenang, "Kamu kembali dan tunggu, aku akan menemukanmu ketika aku punya waktu." "Ini, oke." Feng Yuhe menatap Feng Tianyu, dan keduanya mundur bersama. Setelah beristirahat semalam di villa dan memulihkan tenaganya, Xiao Chen menjadi bersemangat dan membawa Xiao Yingsui ke halaman. "Yingsui, biarkan aku memeriksa bagaimana kemampuan pedangmu sekarang." Xiao Chen meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan mengulurkan tangan kanannya, bermaksud menguji ilmu pedang Xiao Yingsui dengan satu tangan. "Serang sekuat tenaga. Ikuti aku dan jangan mundur." Mendengar ini, Xiao Yingsui mengangguk dalam diam. Dia tahu bahwa meskipun dia mengerahkan segenap tenaganya, dia tidak akan mampu melukai Xiao Chen sedikitpun. Jadi, jangan khawatir. Wow! Lampu merah menyala, dan pedang ajaib sudah ada di tangan Xiao Yingsui. Tanpa ragu, seluruh kekuatan di tubuhnya tercurah ke pedang ajaib itu, membuat Xiao Yingsui tampak penuh dengan sifat iblis. "Genggam tanganmu erat-erat." Sebuah pisau di udara. Tertawa. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan retakan di tanah, dan energi pedang mengikuti retakan ini dan menyerang Xiao Chen. "Sangat bagus." Xiao Chen memuji, menendang tanah dengan kakinya, dan aliran energi melonjak ke tanah. Ledakan. Energi pedang dan kekuatan ki bertabrakan di bawah tanah, menyebabkan tanah meledak dan retak di tengah, menimbulkan awan asap dan debu. Tepat saat asap dan debu menghalangi pandangannya, sesosok mungil yang memegang pedang ajaib tak tertandingi datang menebas dari atas Xiao Chen. Waktunya juga tepat. Xiao Chen memuji lagi dan mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Dentang. Sekalipun pedang iblis itu tajam, Xiao Chen tetap menangkisnya dengan tangan kosong.
Namun, Xiao Yingsui tidak patah semangat. Ia membalikkan badan dan mengubah gaya pedangnya secara drastis. Dalam sekejap, ia telah menebas 5 atau 6 kali dari arah yang berbeda. Ding 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 ding. Xiao Chen menangkis dengan satu tangan, dan pertahanannya tak tertembus. Dari sudut manapun Xiao Yingsui menyerang, ia dengan mudah ditangkis. Keduanya terlibat dalam pertempuran ofensif dan defensif yang tidak seimbang, satu menyerang dan lainnya bertahan. Untuk sesaat, energi pedang ada di mana-mana dan tabrakan terus berlanjut. Tetapi sesaat kemudian, Xiao Chen masih berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, raut wajahnya tenang, tetapi Xiao Yingsui begitu lelah hingga dia terengah-engah dan tidak punya tenaga untuk mengayunkan pisau lagi. Baiklah. Sudah cukup, istirahatlah. Xiao Chen membiarkan Xiao Yingsui beristirahat, dan dia mulai memikirkan kekurangan dalam ilmu pedang Xiao Yingsui, dan pada saat yang sama memikirkan cara membantunya meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Mungkin, kita bisa mencoba formasi itu. Xiao Chen tiba-tiba mendapat ide dan berjalan ke ruang terbuka di halaman, mengeluarkan pelat formasi susunan 9 mendalam, 2 potong batu fosfor guntur, dan sepotong batu sisik api. Bahannya masih terlalu sedikit. Xiao Chen memeras 3 tetes darah dan meneteskannya masing-masing ke 3 batu. Ia kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melukisnya menjadi simbol-simbol khusus sebagai pola susunan. Kemudian, letakkan 3 batu tersebut dalam bentuk segitiga dan letakkan pelat susunan 9 mendalam di tengahnya. Yingsui, kemarilah. Xiao Chen berteriak pada Xiao Yingsui. Xiao Yingsui sedang beristirahat di samping, mengamati Xiao Chen yang sedang mengutak-atik formasi dengan rasa ingin tahu. Ketika mendengar Xiao Chen memanggilnya, ia segera menghampiri. Duduklah di tengah formasi, usahakan tetap rileks, jaga pikiran tetap tenang, dan fokus pada Yuan. Xiao Chen mengajarkan langkah demi langkah. Xiao Yingsui tentu saja tidak ragu-ragu dan melakukan apa yang diperintahkan. Melihat semuanya sudah siap, Xiao Chen juga duduk bersila di samping Xiao Yingsui, kekuatan spiritual mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan dia merapal beberapa mantra. Alam semesta punya hukumnya sendiri, yin dan yang saling bertransformasi, guntur ilahi 9 surga, selamatkan tubuh ilahiku. Mantra petir, yang dipandu oleh esensi dan jimat darah, ditambah dengan energi batu fosfor guntur, menggunakan dirinya sendiri sebagai jembatan untuk menarik guntur ilahi 9 surga. Di atas langit, angin dan awan bertiup kencang. Langit tadi cerah, tetapi dalam sekejap tertutup awan gelap dan kilatan petir. Ledakan. Guntur ilahi yang telah terkumpul sejak lama bergemuruh, dan arus listrik yang mengerikan mengalir ke tubuh Xiao Chen. Tetapi Xiao Chen seolah tidak merasakan apapun, sebaliknya dia dipenuhi energi, dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan mengalir dalam tubuhnya, bercampur dengan guntur dan kilat. Yingsui, ini mungkin menyakitkan, cobalah untuk menahannya. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia meraih tangan kecil Xiao Yingsui. Seketika, arus listrik pun terinduksi, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya diarahkan dari Xiao Chen ke tubuh Xiao Yingsui. Meskipun kekuatan petir ini telah berkurang banyak setelah dicampur dan diubah oleh kekuatan Xiao Chen, Xiao Yingsui masih tidak tahan sejenak dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Namun, ia tak ingin mengecewakan Xiao Chen. Meski tubuhnya mati rasa akibat sengatan listrik, ia tetap bertahan dengan tekad kuat dan tak mau jatuh. Baiklah, sekarang tiba langkah terakhir. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen memancarkan niat pedang yang mengerikan di sekujur tubuhnya, yang kemudian membentuk lingkaran nyata dan menyebar ke sekelilingnya. Xiao Yingsui terinfeksi oleh niat pedang, dan kekuatan di tubuhnya tampak beresonansi. Arusnya terus berlanjut. Dan dengan setiap arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya, pikirannya tampaknya memperoleh sedikit lebih banyak pemahaman tentang cara menggunakan pedang. Benar sekali dan tak terlupakan. Yingsui, ini adalah kekuatan domain yang terbentuk setelah niat pedang berkembang sepenuhnya. Namun, domain pedangku hanyalah inspirasi untukmu. Kau harus mencoba menemukan jalur pedangmu sendiri. Bab 184. Xiao Chen menyatukan 9 surga guntur ilahi dengan niat pedangnya sendiri dan menuangkannya ke tubuh Xiao Yingsui, yang akan memungkinkannya memiliki pemahaman yang lebih dalam. Akan tetapi, Xiao Chen tidak ingin Xiao Yingsui mewarisi niat pedangnya secara langsung, tetapi menggunakan niat pedangnya sebagai titik awal untuk menempuh jalannya sendiri. Jika tidak, prestasinya di masa depan akan sangat terbatas. Tentu saja, Xiao Chen yakin bahwa ilmu pedangnya telah mencapai tingkat yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang biasa seumur hidup mereka, jadi tidak dapat diterima bahkan jika Xiao Yingsui mengikuti jalannya. Di belakang, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Hati Xiao Chen tergerak, dan dalam sekejap mata dia telah mundur dan keluar dari formasi. Namun di dalam formasi itu, medan niat pedang masih berlanjut, dan Xiao Yingsui juga mencapai keadaan meditasi. Saya khawatir waktu meditasi ini berbeda dari biasanya, dan saya tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. Semakin lama waktu meditasi, semakin bermanfaat bagi Xiao Yingsui. Keesokan harinya,
Sebelum Xiao Yingsui bangun, Xiao Chen menerima pesan dari Yue Jiu yang mengatakan bahwa ada berita tentang Huang Fuming lagi. Xiao Chen memikirkannya dan menyadari bahwa biasanya tidak ada orang yang datang ke villa ini, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi Xiao Yingsui untuk berlatih di sini. Untuk berjaga-jaga, dia mendirikan lapisan formasi tersembunyi lainnya di luar formasi tempat Xiao Yingsui berada. Yingsui, aku akan pergi beberapa hari, kamu tinggal di sini dan tunggu aku. Xiao Chen meninggalkan pesan, dan jika Xiao Yingsui bangun, dia akan mendengarnya pertama kali. Tentu saja, ada kemungkinan juga saat dia kembali, Xiao Yingsui belum bangun, jadi pesan ini tidak diperlukan. Xiao Chen dan Yue Jiu bertemu di sebuah kafe. Tuan Xiao, orang-orangku tahu bahwa Grandmaster Yi Jiqiong telah pergi ke Longcheng untuk menemui Huang Fuming. Dia pasti tahu di mana Huang Fuming berada. Yi Jiqiong. Ya, beliau adalah salah satu dari 6 guru besar pada masa itu, bersama Huang Fuming, Gu Qingshan, dan lainnya. Beliau adalah pemilik lama Villa Hujian dan memiliki prestise yang tinggi di dunia seni bela diri kuno. Hujian Villa. Mata Xiao Chen sedikit berkilat. Hujian Villa sebenarnya jago membuat pedang. Banyak pedang jenius di daftar ini dibuat oleh mereka. Misalnya, pedang bayangan ilahi milik Ji Ze, pedang anggur ungu milik Luo Qing, dan sebagainya. Kalau begitu, ikutlah aku ke Villa Hujian. Suatu kehormatan bagi saya. Kata Yue Jiu sambil tersenyum hormat, sebenarnya, Villa Hujian biasanya tidak dibuka untuk umum, tetapi 2 hari lagi, pemilik lama akan berulang tahun, dan saya rasa banyak orang akan datang untuk merayakannya. Hujian Villa terletak di Luosheng. Luosheng adalah salah satu dari 4 ibu kota kuno Tiongkok, dengan status yang setara dengan Longcheng. Kota ini berwibawa dan kuno, dengan penduduk yang luar biasa dan pemandangan yang indah, serta memiliki warisan budaya dan suasana bersejarah yang kental. Xiao Chen dan Yue Jiu merencanakan waktu mereka dengan sangat baik dan tiba di Villa Hujian pada hari pesta ulang tahun. Tidak ada undangan untuk pesta ulang tahun di Villa Hujian. Pengunjung perlu mengidentifikasi diri sebelum memutuskan apakah mereka memenuhi syarat untuk masuk. Mereka yang memenuhi syarat untuk masuk adalah bos lokal, bakat-bakat terbaik, atau senior-senior terkenal di dunia seni bela diri. Harus dikatakan bahwa Villa Hujian sangat terkenal dan memiliki ribuan pengunjung. Duo Xiao Chen dan Yue Jiu berbaur dengan kerumunan dan sama sekali tidak menarik perhatian siapapun. Pemimpin Sekte Pedang Emas, Yuan He, datang ke sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Manor Tua. Zhou Nansheng dari keluarga Zhou di Yanjing ada di sini untuk merayakan ulang tahun pemilik lama. 6 perintah biksu prajurit wilayah barat ada di sini untuk merayakan ulang tahun pemilik lama. Sekelompok orang memperkenalkan diri dan memasuki Villa Hujian satu demi satu. Ada pula beberapa orang bajingan yang mencoba memanfaatkan situasi, namun mereka segera tertangkap. Tunggu, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Seorang pengurus Villa Hujian menangkap seorang pemuda berpakaian rapi dan mempertanyakan asal-usulnya. Ketika pemuda itu melihat mata semua orang tertuju padanya, dia berpura-pura tenang dan berkata, saya Chu Xingge. Chu Xingge. Yang kelima dalam daftar, pedang Wuji Chu Xingge. Chu Xingge selalu menjadi sosok misterius, dan aku tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Beberapa orang mengagumi pemuda itu dan menatapnya dengan mata menyala-nyala. Namun tepat pada saat itu, dari Villa Hujian muncullah sesosok manusia gagah perkasa meloncat dan mengayunkan telapak tangannya ke udara, tepat ke arah pemuda itu. Peng! Pemuda itu tidak punya waktu untuk bereaksi dan terlempar 4 atau 5 kaki jauhnya di tempat, sambil menyemburkan darah. Kakak Chu, sudah lama kita tidak bertemu. Kenapa kekuatanmu menurun drastis sampai-sampai kau bahkan tak sanggup menahan serangan telapak tangan ringanku? Sosok itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di atas patung singa batu di pintu masuk Villa Hujian dan mencibir ke arah pemuda itu. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ini juga seorang pemuda berusia sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan gaun panjang sederhana, rapi dan bersih. Ini Zhao Jie, si jenius dari Villa Hujian. Konon dia teman baik Chu Xingge, dan mereka berdua sahabat karib. Teman dekat. Lalu kenapa dia memperlakukan Chu Xingge begitu kasar? Bodoh, itu bukan Chu Xingge. Bagaimana mungkin Chu Xingge begitu lemah sampai terhempas oleh telapak tangan Zhao Jie? Sialan, ternyata palsu, buang-buang perasaanku. Seseorang mulai mengumpat. Pemuda palsu itu menyadari ada yang tidak beres dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi dia melarikan diri dengan malu. Semuanya, hari ini adalah hari ulang tahun Grandmaster saya. Saya harap semua orang mematuhi peraturan dengan sadar dan tidak membuat masalah tanpa alasan. Kalau tidak, jangan salahkan saya, Zhao Jie, karena bersikap kasar. Nada bicara Zhao Jie tiba-tiba berubah dingin, memperlihatkan kesombongan yang luar biasa. Semua orang agak tidak senang, tetapi setelah melihat kekuatan Zhao Jie, tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Tuan muda, apa pendapatmu tentang Zhao Jie? Yue Jiu bertanya dengan hati-hati.
Xiao Chen berkata dengan tenang, tidak buruk, kekuatannya masih di atas Luo Qing. Mendengar ini, Yue Jiu mengangguk diam-diam. Zhao Jie berada di peringkat ke-6 dalam daftar, hanya sedikit lebih lemah dari Chu Xingge. Wajar jika dia lebih kuat dari Luo Qing. Penerimaan masih terus berlanjut, dan segera tiba giliran Xiao Chen dan Yue Jiu. Weizu Yue Jiu, selamat ulang tahun kepada pemilik lama rumah ini. Pengurus rumah tangga itu melirik Yue Jiu dan Xiao Chen, mengepalkan tinjunya, dan berkata, ternyata Tuan Jiu dari Weizu. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Xiao Chen dapat melihat bahwa ini hanyalah sekadar sopan santun. Yue Jiu adalah Raja Weizu, tetapi di mata orang-orang di Villa Hujian, dia jelas bukan tamu yang sangat penting dan mungkin hampir tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tapi itu tidak masalah, selama dia bisa masuk, Xiao Chen tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Setelah penyaringan, hanya 2 atau 300 orang yang tersisa dari ribuan orang. Di lobi Villa Hujian, semua orang bubar dan mengambil tempat duduknya masing-masing. Entah kapan pemilik lama akan datang. 6 master alam bela diri sejati sudah lama tidak berkiprah di dunia bela diri. Sungguh suatu kehormatan yang langka bisa bertemu salah satu dari mereka hari ini. Memang, sebagian besar orang yang hadir di sini hari ini pasti datang ke sini karena mereka mengagumi para senior kita. Pada saat ini, Zhao Jie berjalan ke atas panggung dan berkata kepada semua orang. Masih pagi. Grandmasterku akan keluar untuk menemui kalian semua nanti. Sebelum itu, kalian boleh bergerak sesuka hati, asalkan tidak melanggar aturan dan etika. Begitu suara itu berakhir, seseorang berdiri dan berkata, rekan-rekan Taois, saya baru saja mendapatkan buku rahasia seni bela diri kuno, tapi itu adalah metode kaki. Sekarang saya ingin menukarnya dengan buku rahasia metode telapak tangan atau metode pedang. Saya ingin tahu apakah ada teman-teman Taois yang bersedia menukarnya. Aku mau menukar denganmu. Aku punya buku rahasia ilmu pedang. Jawab seseorang langsung. Oke. Keduanya saling bertukar rahasia dan sama-sama bahagia. Terlebih lagi, keduanya tidak diragukan lagi menjadi sebuah tren, dan banyak orang mengikutinya, ingin menukarkan barang-barang yang masih berguna dengan beberapa barang yang tidak terpakai. Xiao Chen dan Yue Jiu duduk di samping, mengamati situasi dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa mereka gunakan. Tuan Xiao. Pada saat ini, sebuah suara jelas terdengar, menyebabkan Xiao Chen tanpa sadar melihat ke samping. Bab 185. Wanita yang berjalan menuju Xiao Chen mengenakan gaun panjang yang elegan. Ia memiliki temperamen yang anggun, fitur-fitur yang indah, dan kerudung putih di wajahnya, yang menambahkan sentuhan kecantikan yang samar. Ribuan tarian kupu-kupu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Xiao Chen, kamu di sini juga. Pelayan Xiaoling juga berada di samping Dai Qianwu. Dia jauh lebih bersemangat daripada Dai Qianwu, berpikiran sederhana, dan tidak terlalu peduli dengan banyak hal. Tuan Xiao, apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Tanya Dai Qianwu lembut. Xiao Chen mendongak dan meliriknya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin melihat wanita ini, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka, dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Dai Qianwu berasumsi bahwa Xiao Chen setuju dan duduk bersama Xiaoling. Peri Dai, aku sudah lama mendengar namamu. Setelah bertemu denganmu hari ini, aku merasa kau sungguh luar biasa. Yue Jiu menyapa Dai Qianwu. Tuan Jiu, sama-sama. Dai Qianwu mengangguk sedikit sebagai balasannya. Perhatiannya terutama tertuju pada Xiao Chen. Tuan Xiao, apakah Anda datang ke sini hari ini untuk merayakan ulang tahun pemilik lama? Tanya Dai Qianwu. Tidak, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Jawab Xiao Chen dengan santai. Dai Qianwu dapat dengan jelas merasakan ketidakpedulian dan ketidaktahuan dalam nada bicara Xiao Chen, dan dia merasa kecewa tanpa alasan. Akan tetapi, dia tetap ingin menanyakan pertanyaan itu dengan jelas. Tuan Xiao, maafkan Qianwu karena bertanya, bagaimana Anda tahu tentang seni Phoenix Ilahi? Hari itu di rumah keluarga Liang, Xiao Chen mengungkapkan teknik yang sedang dipraktikkannya, yang membuatnya merasa gelisah dan bingung. Seni Phoenix Ilahi adalah seni bela diri warisan keluarga Dai. Para tetua keluarga sering mengingatkannya untuk tidak mengungkapkan seni bela diri tersebut sampai saat kritis. Kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tidak ingin menjawab. Dai Qianwu tertegun dan berkata, maaf. Xiaoling melihat ada yang tidak beres dan segera meredakan keadaan, mengganti pokok bahasan dan bertanya, Xiao Chen, mengapa kamu tidak pergi ke janji temu di Zhuixianlou seminggu yang lalu? Di menara Zhuixian, Shen Yixian menantang Xiao Chen untuk berduel, yang menarik perhatian banyak seniman bela diri di dunia seni bela diri. Ia juga tiba di sana bersama Dai Qianwu. Akan tetapi, Xiao Chen mengabaikan semua orang dan tidak muncul. Tantangan yang disebut itu hanya sepihak dari pihak Shen Yixian. Aku tidak menyetujuinya. Xiao Chen tidak begitu menentang Xiaoling.
Jadi begitu. Kenapa Shen Yixian melakukan itu? Dia bahkan tidak memberitahu siapapun dan hanya bilang ingin berduel denganmu. Xiaoling menggembungkan wajahnya karena marah, berpikir bahwa Shen Yixian bersikap terlalu tidak baik. Namun tak lama kemudian, ia bertanya lagi, bukankah biasanya kau memperhatikan berita di dunia seni bela diri kuno? Hal sebesar ini, setelah 10 hari fermentasi, sudah menyebar luas. Bahkan jika tidak ada yang memberitahumu, kau seharusnya sudah mendengarnya, kan? Memangnya kenapa kalau aku mendengarnya? Aku tidak tertarik bersaing dengan Shen Yixian. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Xiaoling bingung, karena kau punya kekuatan sekuat itu, kenapa kau tidak membuktikannya? Jika kau mengalahkan Shen Yixian, kau akan langsung terkenal. Apakah aku tidak terkenal sekarang? Itu saja tidak cukup. Kamu bisa berjuang untuk 5 besar atau bahkan 3 besar dalam daftar. Orang jenius lahir melalui kompetisi. Lihat betapa aktifnya Shen Yixian, mencari orang untuk bersaing dengannya di mana-mana. Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia dan Xiaoling tidak berpikir pada level yang sama, jadi tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan matanya tertuju pada seorang pria di sisi kanan lobi. Napas ini adalah dengan 2 orang yang memimpin, pameran dagang sementara diadakan di lobi. Banyak orang mengeluarkan buku-buku rahasia, pedang, peralatan sihir, atau ramuan untuk ditukar, dan beberapa bahkan menjualnya langsung dengan emas dan perak asli. Pada saat ini, seorang pria berdiri sambil membawa sebuah kotak di tangannya. Kotak itu dibuka, menampakkan 6 batu kecil berwarna biru muda. Nama saya Yuan Chong. Saya mendapatkan ke-6 batu aneh ini secara kebetulan. Meskipun saya tidak tahu kegunaan spesifiknya, saya yakin batu-batu ini sangat berharga. Hari ini, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menukarkannya dengan teknik bela diri kuno yang sesuai. Saya ingin tahu apakah ada rekan Tao yang bersedia menukarkannya. Begitu Yuan Chong selesai berbicara, beberapa ejekan menghina terdengar dari tempat kejadian. Kau ingin menukar beberapa potong batu lapuk dengan seni bela diri kuno. Apa kau sedang bermimpi? Batu-batu biru di dalam kotak memang cantik dan unik, tapi apa gunanya hanya terlihat bagus. Saat ini, seni bela diri perlahan-lahan menurun, dan setiap keterampilan bela diri kuno sangatlah berharga. Kemungkinan besar, keterampilan tersebut merupakan warisan dari sebuah keluarga seni bela diri kuno. Siapa yang akan dengan mudah menukarnya dengan beberapa batu? Semuanya, ini bukan batu biasa. Yuan Chong menjelaskan. Memangnya kenapa kalau itu permata? Ada yang mau beli buku panduan bela diri kuno seharga puluhan juta. Bagaimana mungkin batumu bisa semahal itu? Benar. Kau sendiri bahkan tidak bisa menjelaskan kegunaan batu ini, tapi kau bersumpah itu bukan batu biasa. Siapa yang kau coba tipu? Kau pikir kami bodoh? Cepat duduk dan biarkan yang lain berdagang. Melihat makin banyak orang yang mencelanya, Yuan Chong mendesah tak berdaya dan bersiap untuk duduk. Tunggu, aku akan bertukar denganmu. Xiao Chen berdiri dan berjalan di depan Yuan Chong. Yue Jiu, Dai Qianwu dan Xiaoling saling berpandangan dan semuanya merasa ada yang aneh, tetapi tidak mengatakan apapun. Xiao Chen sangat menyukai batu ini, jadi dia berpikir bahwa batu ini memang bukan batu biasa. Saudaraku, aku menasihatimu untuk berpikir 2 kali dan jangan menderita kehilangan ini dalam diam. Seorang pria baik hati berdiri dan memberi nasihat. Tidak masalah. Tidak masalah jika aku menderita kerugian seperti ini beberapa kali lagi. Kata Xiao Chen ringan. Baiklah, kalau begitu terserah padamu. Pria itu menghela napas dan menggelengkan kepalanya, merasa Xiao Chen tidak tahu berterima kasih. Bukankah orang ini bodoh? Seseorang mencibir. Orang lain rela menderita kerugian, mengapa kita harus mengkhawatirkannya? Itu benar. Yuan Chong, yang awalnya kecewa, kini agak bersemangat. Ia menatap Xiao Chen dan bertanya, Tuan, apakah Anda ingin bertukar? Xiao Chen mengangguk dan melirik ke-6 batu di dalam kotak. Batu roh. Dia tidak pernah menyangka bisa menemukan batu roh berkualitas bagus di sini. Kalau bicara soal teknik bela diri, dia punya banyak sekali teknik di pikirannya, jadi dia tinggal memilih satu saja untuk dipertukarkan. Tetapi batu spiritual sulit ditemukan di lingkungan bumi ini. Oke. Yuan Chong gembira dan hendak menyerahkan kotak itu kepada Xiao Chen. Namun, dia segera bertanya dengan ragu, Tuan, di mana teknik Anda? Aku tidak membawanya. Kalau kamu percaya padaku, aku akan memberikannya kepadamu setelah pesta ulang tahun selesai. Semua keahlian Xiao Chen ada di dalam pikirannya, jadi tentu saja dia tidak bisa mengeluarkannya dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa membuat slip giok atau sesuatu seperti itu setelahnya. Namun begitu dia mengatakan hal itu, hadirin tertawa terbahak-bahak. Haha, aku heran kenapa ada orang sebodoh itu. Ternyata dia mau dapat sesuatu tanpa imbalan. Aku sampai ketawa terbahak-bahak.
Ini sungguh aneh. Kakak, kamu benar-benar menarik. Orang yang membujuk Xiao Chen sebelumnya mengacungkan jempol pada Xiao Chen. Ekspresi Yuan Chong juga agak buruk. Jelas sekali Xiao Chen sedang asyik mempermainkannya. Namun, ia tidak langsung marah. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, "Pak, saya sulit mempercayai Anda hanya karena mengatakan itu. Setidaknya Anda harus mengungkapkan identitas Anda terlebih dahulu. Siapapun yang bisa mengikuti perjamuan ini tidak boleh diremehkan." Yuan Chong berpikir jika Xiao Chen memiliki latar belakang terkemuka dan keluarga di belakangnya sangat bergengsi, dia tidak akan gagal membayar utangnya. Mendengar ini, Xiao Chen merasa tidak ada yang perlu disembunyikan, jadi dia dengan santai berkata, "Namaku Xiao Chen." 4 kata ini menusuk telingaku bagai guntur. Dalam sekejap, tawa semua orang membeku dan lobi menjadi sangat sunyi. Bab 186. Jika kita berbicara tentang tokoh paling menonjol dan kontroversial di dunia seni bela diri saat ini, itu adalah Xiao Chen. Kemunculannya yang tiba-tiba langsung membayangi Shen Yixian, yang telah menjadi pusat perhatian selama 4 tahun. Mengesampingkan identitas dan asal-usul Xiao Chen yang misterius, cukup menakjubkan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menantang 5 teratas daftar tersebut pada usia kurang dari 20 tahun. Yang benar-benar membuatnya terkenal adalah pembunuhan Luo Qing. Sangat umum bagi para jenius pada daftar ini untuk bertarung dan bersaing satu sama lain. Namun saat mereka bertanding, mereka selalu berhenti saat mencapai batas. Namun, Xiao Chen membunuh Luo Qing secara langsung. Seberapa sulitkah untuk menumbuhkan seorang jenius yang menempati peringkat 10 teratas dalam daftar tersebut? Meninggalnya tokoh kelas berat seperti Luo Qing tidak diragukan lagi merupakan kehilangan besar bagi dunia seni bela diri. Karena itu, Xiao Chen melampaui Shen Yixian dalam hal popularitas topik dalam waktu singkat. Minggu lalu, Shen Yixian secara terbuka menantang Xiao Chen untuk berduel, tetapi Xiao Chen mengingkari janjinya, yang menyebabkan namanya menyebar ke seluruh dunia seni bela diri sekali lagi. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika Xiao Chen mengucapkan namanya di depan semua orang, seluruh hadirin terdiam sejenak. Xiao Chen. Apakah dia Xiao Chen yang akhir-akhir ini kontroversial? Nama dan marganya harus sama, kan? Nama Xiao Chen kan umum, wajar kalau namanya sama. Kurasa tidak. Mungkin saja nama mereka sama, tapi bukankah penampilannya mirip dengan yang dikabarkan? Mendengar ini, semua orang memandang Xiao Chen. Xiao Chen memang sangat terkenal, tetapi tidak banyak orang yang pernah melihatnya secara langsung. Informasi tentang penampilannya tersebar dari mulut ke mulut. Dibandingkan seperti ini, dia benar-benar mirip Xiao Chen. Xiao Chen mengabaikan pembicaraan orang-orang di sekitarnya dan menatap Yuan Chong lalu berkata, "Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa ikut aku dulu." Ini, Yuan Chong masih ragu-ragu. Mengingat ketenaran Xiao Chen, dia tidak takut Xiao Chen akan menipunya. Tapi intinya, dia tidak tahu apakah Xiao Chen di depannya itu asli. Bagaimana kalau dia palsu? Sebelumnya, di luar Villa Hujian, seseorang berpura-pura menjadi Chu Xingge dan mencoba melarikan diri. Wah, apakah kamu benar-benar Xiao Chen? Pada saat ini, seorang pemuda berwajah kuda berdiri dari tempat duduknya dan berkata kepada Xiao Chen. "Pengecut, kenapa kau tidak pergi ke Sui Xianlou untuk memenuhi janjimu seminggu yang lalu? Kau punya nyali untuk membunuh Luo Qing, tapi tidak punya nyali untuk menghadapi Shen Yixian. Atau kau hanya memanfaatkan kemalangan seseorang?" Pembunuhan Luo Qing adalah masalah serius sehingga semua orang pasti memperhatikannya dengan saksama, dan bahkan menyelidiki detail malam itu secara menyeluruh. Begitu banyak orang kemudian tahu bahwa malam itu di kastil keluarga Han di kota sihir, Luo Qing pertama kali mengalahkan Ye Tian, dan kemudian dikalahkan oleh Xiao Chen dan dibunuh oleh Xiao Chen. Menurut pendapat orang-orang, Ye Tian berada di peringkat ke-8 dalam daftar. Sekalipun kekuatannya lebih lemah dari Luo Qing, itu tidak akan jauh lebih lemah. Kemenangan Luo Qing atas Ye Tian pasti akan menghabiskan banyak energi. Jika Xiao Chen membunuh Luo Qing saat ini, niscaya dia akan mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain dan menang dengan cara yang tidak adil. Dan seminggu yang lalu, Xiao Chen tidak muncul untuk melawan Shen Yixian, yang dianggap sebagai pengecut di mata beberapa orang. Wajar bagi mereka untuk mempertanyakan kekuatan Xiao Chen. Kini, pemuda berwajah kuda itu melontarkan keraguan di depan umum, yang tak pelak lagi memicu topik ini. Semua orang membicarakannya dan menuding Xiao Chen. Melihat ini, pemuda berwajah kuda itu merasa lebih percaya diri dan berkata kepada Xiao Chen, "Kenapa kamu diam saja? Apa kamu merasa bersalah?" Xiao Chen mengangkat matanya dan melirik pemuda berwajah kuda itu, lalu berkata dengan tenang, "Apakah kau begitu suka menjadi pusat perhatian? Atau kau pikir aku berani membunuh Luo Qing, tapi tidak kau?" Pemuda berwajah kuda itu sedikit terkejut, lalu memberanikan diri untuk mencibir dan berkata, "Saya hanya mengajukan pertanyaan yang wajar. Ini Villa Hujian, dan hari ini adalah hari ulang tahun pemilik lama. Tidak ada yang ingin membuat masalah di sini." Harus saya akui, pemuda berwajah kuda itu sangat licik.
Dia hanya berdiri di posisinya dari awal hingga akhir, menjaga jarak 4 atau 5 kaki dari Xiao Chen. Pada jarak ini, dia yakin bisa menanggapi tindakan apapun yang dilakukan Xiao Chen. Dia juga memajang villa Hujian dan pemilik lamanya, dengan maksud untuk mengingatkan dan memperingatkan Xiao Chen bahwa ini bukanlah tempat di mana dia bisa main-main. Namun, dia akhirnya meremehkan Xiao Chen. Dalam sekejap, matanya berbinar, dan energi tak terlihat dan sunyi menembus dada pemuda berwajah kuda itu. Tertawa. Pemuda berwajah kuda itu menyeringai kaku. Ia menundukkan kepala tak percaya, menatap dadanya yang terus berdarah. Apa yang sedang terjadi? Pemuda berwajah kuda itu mencoba menutupi dadanya dengan tangannya karena takut. Tapi itu sia-sia. Darahku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Pemuda berwajah kuda itu melambai dengan putus asa. Tak lama kemudian, dia terjatuh ke tanah dengan ekspresi tidak rela di wajahnya. Ah! Semua orang yang duduk di samping pemuda berwajah kuda itu lari terbirit-birit dengan panik, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Suasana seketika menjadi gempar dan gaduh. Bukannya mereka tidak ingin menyelamatkan pemuda berwajah kuda itu, tetapi kejadian itu terlalu tiba-tiba dan terlalu aneh, dan mereka sama sekali tidak dapat bereaksi. Ada apa ini? Ada keributan apa ini? Zhao Jie, yang baru saja pergi, kembali dan melihat kekacauan di tempat kejadian. Raut wajahnya tak bisa menahan diri untuk tidak menjadi muram. Tuan Zhao, Tuan Jin terbunuh. Apa? Ekspresi Zhao Jie berubah dan dia bergegas maju. Ketika dia melihat pemuda berwajah kuda tergeletak di genangan darah, dia menjadi semakin marah dan berteriak, siapa yang melakukannya? Pemuda berwajah kuda itu adalah tuan muda keluarga Jin di Luosheng. Keluarga Jin memang bukan tandingan villa Hujian, tapi hari ini kan ulang tahun pemilik lama. Berani-beraninya seseorang membunuh orang di sini terang-terangan. Ini adalah provokasi terhadap garis bawah Hujian Villa. Semua orang saling memandang dan tanpa sadar melirik Xiao Chen, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Karena tidak seorang pun dapat yakin bahwa Xiao Chen lah yang melakukannya. Dalam situasi saat ini, semua orang yang hadir menatap Xiao Chen. Namun, Xiao Chen bahkan tidak pernah mengangkat tangannya dari awal hingga akhir. Dengan imajinasi mereka, sungguh sulit membayangkan bagaimana Xiao Chen bisa melakukannya. Tapi kalau bukan Xiao Chen, siapa lagi? Tuan Muda Zhao. Setelah ragu-ragu, seseorang membisikkan sesuatu di telinga Zhao Jie. Tatapan membunuh. Zhao Jie mencengkeram kera pria itu dan berteriak dengan marah, kau bercanda. Tidak. Tidak, situasi tadi hanya bisa dilakukan oleh Xiao Chen. Xiao Chen hanya melirik Tuan Muda Jin, dan Tuan Muda Jin pun mati, kata pria itu terputus-putus. Omong kosong. Zhao Jie mendorong orang itu dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Xiao Chen yang membunuh Luo Qing. Zhao Jie tidak mau peduli dengan bagaimana pemuda berwajah kuda itu mati. Ia sangat tertarik pada Xiao Chen. Lagi pula, banyak orang yang menuding Xiao Chen, mengatakan bahwa Xiao Chen adalah pembunuhnya. Xiao Chen, tidakkah kau memberiku penjelasan yang masuk akal? Tanya Zhao Jie dingin. Xiao Chen melirik Zhao Jie dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu punya waktu, aku sarankan kamu untuk membuang mayatnya terlebih dahulu dan jangan membuat dirimu sengsara. Zhao Jie tertegun dan bertanya, apakah ini penjelasanmu? Yuan Chong merasa ada sesuatu yang salah saat ini dan merasa gelisah. Meskipun dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Xiao Chen melakukan gerakannya, dia hampir tidak mempunyai cara untuk melarikan diri, karena Xiao Chen membunuh pemuda berwajah kuda itu. Dan sekarang, Xiao Chen kemungkinan besar akan mengalami konflik lagi dengan Hujian Villa. Dia tidak ingin terlibat secara tidak bersalah, jadi dia berbalik dan mencoba menyelinap pergi. Tunggu, kesepakatan kita belum selesai. Xiao Chen menghentikan Yuan Chong. Dia bertekad untuk mendapatkan batu roh, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Yuan Chong pergi? Tuan Xiao, ini. Yuan Chong menggertakkan giginya, dan dengan niat menghabiskan uang untuk menghindari bencana, dia memasukkan kotak batu roh ke tangan Xiao Chen dan berkata, aku akan memberikan ini padamu. Ini tidak ada hubungannya denganku, tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengatakan itu, Yuan Chong meninggalkan Villa Hujian dengan rasa malu. Bab 187. Xiao Chen tidak menyangka Yuan Chong begitu pengecut. Namun, setelah memiliki batu roh, ia tidak terlalu peduli. Ia akan mewariskan keahliannya kepada Yuan Chong jika ada kesempatan di masa depan. Xiao Chen berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Zhao Jie hendak memarahinya ketika tiba-tiba ia mendengar sebuah suara. Zhao Jie, jangan kasar. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria berwajah datar dan berwajah tegas melangkah masuk ke lobi. Ketika para pelayan Villa Hujian melihatnya, mereka semua membungkuk hormat. Ketika semua orang yang hadir melihat ini, mereka semua berdiri dan berteriak hormat, guru. Orang yang datang tidak lain adalah pemilik Hujian Villa saat ini, Yi Demiao. Menguasai. Zhao Jie juga berteriak.
Yi Demiao melambaikan tangannya dan mengedipkan mata pada Zhao Jie. Zhao Jie terkejut sesaat, lalu tampak memahami sesuatu dan berbalik. Tuan Xiao, aku sudah lama mendengar nama besarmu. Yi Demiao mengabaikan pujian dari orang lain dan malah mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Chen. Semua orang menarik napas saat melihat ini. Pemilik terhormat dari Hujian Villa, seorang setengah langkah bela diri sejati dan eksistensi setingkat kuasa Grandmaster, sangat menghormati Xiao Chen, yang membuat Xiao Chen merasa sangat terhormat dan bangga. Di dunia saat ini, di mana para guru besar alam bela diri sejati belum muncul, kekuatan seseorang yang telah setengah langkah memasuki alam bela diri sejati sudahlah batasnya. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tetap tenang. Ia menatap Yi Demiao dan bertanya, "Di mana ayahmu? Aku ada urusan yang harus kutemui." Pernyataan yang begitu santai dan apa adanya itu mengejutkan Yi Demiao dan membuat semua orang yang hadir sedikit berubah warna. "Tuan Xiao, mohon bersikap sopan." Dai Qianwu mengingatkan dengan suara rendah. Dia tidak menyangkal bahwa Xiao Chen sangat kuat, tetapi hanya pada generasi muda. Orang yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah pemilik Hujian Villa, sosok kuat yang sudah setengah langkah memasuki alam bela diri sejati. Dan ayah Yi Demiao, pemilik lama istana, adalah salah satu dari 6 penguasa alam Zhenwu Agung di dunia. Ia sudah lama tidak terlibat dalam urusan duniawi. Bagaimana mungkin ia bertemu dengannya begitu saja? Xiao Chen berkata, "Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya," yang membuatnya bersikap lebih arogan daripada pemilik lama. Ia benar-benar tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Saya sangat sopan saat mengatakan itu. Nada bicara Xiao Chen datar. Kalau dia bersikap kasar, dia pasti langsung menerobos masuk ke Villa Hujian dan tidak mau bicara dengan tenang seperti ini. Mendengar ini, Dai Qianwu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang jenius mudah dikalahkan karena kebanyakan dari mereka mempunyai kemampuan yang melampaui teman sebayanya, tetapi tidak mempunyai mentalitas yang cukup baik. Menurutnya, Xiao Chen telah menjadi orang seperti ini. Dia cukup kuat untuk membunuh Luo Qing, tetapi dia tidak sabaran dan tidak terkendali, bahkan Grandmaster Alam Zhenwu berani meremehkannya. "Haha, Tuan Muda Xiao memang terus terang." Yi Demiao tampak tidak marah dan tertawa, "Tapi ayahku sedang bersiap di aula dalam dan pasti akan keluar nanti." Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, "Sebelum itu, saya yakin ada seseorang yang mungkin ingin Tuan Muda Xiao temui." Begitu dia selesai berbicara, terdengar teriakan keras. "Xiao Chen, aku akan menunggumu di lapangan bela diri." Ketika semua orang di aula mendengar ini, mereka semua terkejut, lalu tampak terkejut. Suara ini, mungkinkah? Shen Yixian. Benarkah Shen Yixian? Kenapa dia juga ada di Villa Hujian? Semua orang memandang Yi Demiao. Yi Demiao terkekeh dan berkata, "Kebetulan sekali. Tuan Muda Yixian memang ada di Villa Hujian hari ini, meminta sesuatu dari kami." Begitu kata-kata itu terucap, terjadi keributan di tempat kejadian. Baru saja terbukti bahwa Xiao Chen memang Xiao Chen yang asli, dan sekarang Shen Yixian telah muncul lagi. Mungkinkah pertempuran yang tidak terpenuhi di Zuixianlou akan diadakan di Hujian Villa? Ayo keluar dan lihat. Semua orang bergegas keluar, ingin melihat sekilas Shen Yixian. "Tuan Xiao." Yue Jiu datang di depan Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan tenang, "Mengapa tidak pergi dan melihatnya?" Awalnya, dia tidak ingin memperhatikan orang-orang seperti Shen Yixian. Tapi Shen Yixian jelas tipe orang yang pantang menyerah sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika tidak diizinkan mendapatkan apa yang diinginkannya, ia akan terus mengganggunya. Lagi pula, sekarang aku sudah berada di Villa Hujian, aku ingin sekali pergi dan melihat, apa peran putra kesayangan surga yang dikenal sebagai naga di antara manusia ini. Lapangan latihan bela diri di Villa Hujian mencakup area seluas beberapa ribu meter persegi dan sangat luas. Lapangan ini dikelilingi oleh para murid yang bersenjatakan pedang dan berjaga-jaga. Saking megah dan mengintimidasinya, orang-orang tidak berani bertindak gegabah. Ini adalah kekuatan yang benar-benar hebat dengan warisan kuno, dan fondasinya begitu kuat sehingga orang luar tidak dapat membayangkannya. Semua orang bergegas ke tengah alun-alun. Di panggung seni bela diri, seorang pemuda tampan berbaju biru berdiri dengan tangan di belakang punggung, bagaikan seorang raja yang acuh tak acuh terhadap semua makhluk hidup. Itu benar-benar Master Yixian. Pertempuran jiwa naga ini pasti tak terelakkan. Mereka yang tidak datang ke Hujian Villa hari ini akan menyesalinya sampai mati. Beberapa orang bersukacita atas kemalangan orang lain. Zuixianlou begitu ramai seminggu yang lalu, semua orang dari kalangan bawah di dunia seni bela diri hingga yang paling berbakat hadir. Namun, Xiao Chen tidak muncul, meninggalkan penyesalan. Meskipun sekarang banyak orang datang ke Hujian Villa, skalanya tidak dapat dibandingkan dengan Zuixianlou. Disinilah Xiao Chen dan Shen Yixian bertemu. "Xiao Chen, kamu tidak bisa bersembunyi kali ini, maju dan bertarung." Shen Yixian berbalik dan melirik kerumunan pahlawan. Faktanya,
dia belum pernah melihat Xiao Chen sebelumnya, dan untuk sesaat dia tidak dapat mengenali Xiao Chen di antara begitu banyak orang. Namun, orang banyak itu secara tidak sadar menghindari pandangannya, hanya Xiao Chen dan teman-temannya, Dai Qianwu, Xiao Ling, dan Yue Jiu yang tidak bergerak menjauh. Tuan, dia Xiao Chen. Pada saat ini, seorang wanita muda di antara penonton menunjuk Xiao Chen dan berteriak dengan penuh semangat. Siapa lagi wanita ini kalau bukan Yao Xuan? Bagus sekali. Shen Yixian menatap Xiao Chen lekat-lekat dan tersenyum tipis, meskipun ini bukan kesempatan yang kuharapkan, tapi masih bisa diterima. Awalnya, pertempuran di Zuixianlou yang sangat dinantikan merupakan panggung idealnya. Panggung Hujian Villa sekarang terlihat agak terburu-buru, tetapi itu tidak dapat diterima. Selama Xiao Chen dikalahkan, dengan begitu banyak orang di sini, seseorang pasti akan mempromosikannya. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Nada bicara Xiao Chen tidak dingin atau acuh tak acuh, dan hatinya tenang. Kemudian, dia mengambil langkah ringan, berubah menjadi hantu, dan dalam sekejap mata berada di panggung seni bela diri. Shen Yixian, sebangga apapun dirimu, bisakah kamu menerima kegagalan? Xiao Chen bertanya dengan tenang. Sebenarnya, dia dan Shen Yixian tidak memiliki kebencian yang mendalam, tetapi dia memiliki beberapa konflik dengan Yao Xuan. Tidak. Shen Yixian menatap Xiao Chen langsung dan berkata, sejak aku debut, tidak akan ada lagi kegagalan dalam hidupku. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Saya telah menghadapi banyak lawan yang mengatakan hal ini kepada saya di awal, tetapi pada akhirnya mereka semua kalah dari saya. Kalau begitu, tidak perlu berkata apa-apa lagi, langsung saja bertindak. Maumu. Begitu dia selesai berbicara, momentum Shen Yixian meningkat, tangannya disilangkan, dan energi sejatinya yang utama mengembun dalam sekejap. Apakah ini jurus terakhir dari 8 gaya Fulong? Di bawah panggung, Yao Xuan merasa ngeri. Dari semua lawan yang pernah dikalahkannya, Shen Yixian paling banyak hanya menggunakan jurus ke-7 dari 8 jurus Fulong. Dan ini baru permulaannya. Dia langsung menggunakan jurus terakhir dan terkuat dari 8 jurus Fulong. Naga-naga itu tunduk. Bab 188. Para naga menundukkan kepala mereka, yang terkuat dari 8 gaya Fulong. Begitu dipentaskan, Shen Yixian tampak seperti peri atau iblis, auranya menyapu seluruh tempat, membuat semua orang yang hadir merasakan depresi yang tak terlukiskan. Mereka yang sedikit lebih lemah sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas. Kekuatan ini, tidak mungkin untuk menahannya di bawah alam Zhenwu. Terlalu kuat. Benar saja, dia menyembunyikan kekuatannya. Semua orang kagum dengan kekuatan mengerikan Shen Yixian, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Shen Yixian telah berkecimpung di industri ini selama 4 tahun dan telah berjuang dalam banyak pertempuran, besar maupun kecil. Banyak orang telah menyaksikan kekuatannya. Namun, Shen Yixian lebih serius dan penuh perhatian daripada sebelumnya saat menghadapi Xiao Chen hari ini, dan gerakan pertamanya adalah trik terkuatnya yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Mengalahkan. Dengan satu teriakan, Shen Yixian melonjak seperti naga gila, membawa kekuatan yang tak terhentikan, dan menyerang Xiao Chen dengan pukulan yang dahsyat. Tuan muda pasti menang. Jantung Yao Xuan berdebar kencang. Ia menatap panggung dengan gugup sekaligus bersemangat, tak berani berkedip sedetik pun. Orang-orang lainnya yang hadir juga menunggu dengan cemas untuk melihat siapa yang terbaik di antara kedua jenius teratas ini. Namun, dibandingkan dengan kegugupan semua orang dan kemarahan Shen Yixian, Xiao Chen tetap tenang. Melihat jurus pamungkas Shen Yixian ada tepat di depannya, dia mengangkat tangannya sedikit. Ledakan. Konfrontasi pertama yang menggemparkan itu menyebabkan panggung setinggi 1 meter runtuh. Kedua orang yang telapak tangannya bertabrakan tidak bergerak sama sekali. Namun dalam konfrontasi ini, jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Bagaimana mungkin, untuk memblokirnya? Semua orang merasa ngeri. Kekuatan Shen Yixian begitu mengerikan hingga mampu menghancurkan panggung, namun Xiao Chen berhasil menangkisnya. Lagi pula, sangat mudah untuk diblokir. Ini tidak mungkin. Yao Xuan bergumam linglung, tidak dapat menerima hasil ini. Bagaimana orang ini yang berasal dari kota kecil Laning bisa sekuat itu? Shen Yixian, apa kau serius dengan jurus ini? Xiao Chen menangkis serangan Shen Yixian dengan punggung tangannya dan berkata dengan ringan, harus kuakui jurusmu lebih buruk daripada jurus Luo Qing. Bukan berarti Xiao Chen sengaja menyerang Shen Yixian, itu hanya fakta. Untuk mengalahkan Shen Yixian, Luo Qing mengabdikan dirinya untuk berlatih selama setahun dan menghasilkan jurus unik yang disebut Zero Boundary Vortex, yang bahkan lebih kuat dari jurus pertama Shen Yixian. Lepaskan kekuatan yang selama ini kau tekan, agar tidak mempermalukan gelarmu sebagai keturunan Dewa Perang. Setelah suara itu jatuh, Xiao Chen melambaikan tangannya. Peng! Kekuatan dahsyat itu membuat Shen Yixian tak berdaya untuk sesaat. Kakinya terbanting ke tanah dan berhenti hanya 2 meter jauhnya.
Ketika semua orang di luar lapangan mendengar ini, mereka semua tampak bingung. Bahkan Yao Xuan pun sama. Xiao Chen berkata, biarkan Shen Yixian melepaskan kekuatan yang sengaja dia tekan. Mungkinkah Shen Yixian tidak berusaha sebaik mungkin? Bagaimana kau tahu itu? Shen Yixian bertanya pada Xiao Chen. Sekalipun ia gagal dalam satu gerakan, ia tampaknya tidak patah semangat sama sekali dan tetap percaya diri seperti pada awalnya. Itu tidak penting. Yang penting, apakah benar-benar perlu menyembunyikan kekuatanmu? Tanya Xiao Chen dengan tenang. Ekspresi Shen Yixian sedikit gelap. Kata-kata Xiao Chen terlalu sarkastis. Karena kau sudah mengatakannya, akan kutunjukkan padamu seperti apa keturunan Dewa Perang yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, Shen Yixian menjentikkan jarinya dan energi pedang muncul, dan konsepsi artistik yang menakjubkan muncul dari tubuhnya. Dentang. Dengan suara yang panjang dan tajam, pedang suci yang tak tertandingi dengan cahaya hijau kuno jatuh ke tangan Shen Yixian dari udara tipis. Pedang. Shen Yixian menggunakan pedang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Shen Yixian telah berkecimpung di industri ini selama 4 tahun, tetapi mereka tidak tahu bahwa ia dapat menggunakan pedang, dan tidak seorang pun pernah melihatnya. Tuan, apakah dia bisa menggunakan pedang? Belum lagi yang lain, bahkan Yao Xuan pun tidak bisa menahan keraguan. Dia telah mengikuti Shen Yixian selama 4 tahun dan belum pernah melihat Shen Yixian menggunakan pedang. Xiao Chen, pedang ini sudah bersamaku sejak aku kecil, tapi aku tak sengaja menghilangkannya 4 tahun lalu. Aku baru saja mendapatkannya kembali dari senior Yi hari ini. Tangan feminin Shen Yixian dengan lembut membelai bilah pedang ajaib, seolah-olah dia sedang memanjakan wanitanya dan tidak bisa melepaskannya. Begitu. Tuan Yi tadi bilang Shen Yixian datang ke Villa Hujian untuk meminta sesuatu. Apakah pedang ini? Ngomong-ngomong, Dewa Perang Duan Qingchang juga seorang ahli pedang. Jadi, bukankah wajar jika keturunannya menggunakan pedang? Sepertinya memang benar. Kala itu, Dewa Perang memenggal 3 penguasa supernatural agung dengan satu pedang dari jarak 100 meter, dan kehebatannya menggemparkan dunia. Ini jelas bukan berlebihan. Shen Yixian memang pendekar pedang, tapi dia telah mengalahkan begitu banyak jenius hanya dengan tinju dan kakinya. Luar biasa. Sulit untuk membayangkan, seberapa hebat tingkat kultivasinya. Di panggung seni bela diri, Shen Yixian memegang pedang ajaib di tangannya, menambahkan sentuhan temperamen dunia lain. Namun Xiao Chen tetap acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, hanya pedang yang bisa kau andalkan. Ya, aku mewarisi ilmu pedang dari guruku. Sejak awal, aku hanyalah seorang pendekar pedang. Shen Yixian memiliki sikap yang transenden dan memancarkan aura lembut, seperti seorang abadi yang diasingkan. Pedang di tangannya terinfeksi dan bergetar, seolah-olah dapat memahami keinginan dan suasana hatinya. Pada saat ini, laki-laki itu seperti pedang itu seperti laki-laki, laki-laki dan pedang itu satu, tidak dapat dibedakan satu sama lain. Tidak. Tidak mungkin, apakah dia sudah mencapai level itu? Seseorang berkata dengan suara gemetar, tidak percaya. Tidak salah lagi. Postur ini adalah ranah tertinggi Kendo, di mana manusia dan pedang menyatu. Beberapa orang begitu gembira hingga bersorak. Menurut rumor, ini adalah keadaan transenden yang dikejar semua praktisi pedang. Sepanjang masa, para jenius pedang yang dapat memahami alam kesatuan antara manusia dan pedang disebut guru pedang. Namun, seorang jenius seperti itu seringkali perlu berlatih ilmu pedang selama puluhan tahun sebelum mencapai puncaknya. Shen Yixian baru berusia 22 tahun ini. Mungkinkah pendekar pedang termuda dalam sejarah akan lahir di dunia ini? Dia mungkin bukan yang termuda dalam sejarah, tapi dia memang luar biasa. Hanya dalam hal dunia pedang, Shen Yixian mungkin telah melampaui sang mantan dewa militer. Murid lebih baik dari gurunya, Shen Yixian layak disebut naga di antara manusia. Beberapa tokoh terkenal di dunia seni bela diri dipenuhi dengan rasa cemas. Dunia saat ini bukan lagi milik mereka, tetapi milik generasi muda. Dalam pertempuran ini, Xiao Chen pasti akan kalah. Karena Shen Yixian telah mencapai alam kesatuan antara manusia dan pedang, wajar saja jika dia mengalahkan Xiao Chen. Saat orang-orang berdiskusi, mereka tampaknya telah meramalkan hasilnya dan percaya bahwa Xiao Chen ditakdirkan untuk gagal. Xiao Chen, bagaimana kabarmu sekarang? Shen Yixian menatap Xiao Chen dengan tenang, dan pedang ajaib di tangannya tidak bergerak sama sekali. Namun, semakin tenang seseorang, semakin besar kekuatan persatuan manusia dan pedang yang dapat dikerahkan. Tidak buruk, puji Xiao Chen. Hanya bagus. Tanya Shen Yixian acuh tak acuh. Belum, aku belum selesai. Kata Xiao Chen ringan, kamu memang berbakat, tapi ilmu pedangmu biasa saja. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya. Pinjam pedangmu. Dentang. Di tengah kerumunan, pedang seorang kultivator pedang keluar dari sarungnya tanpa terkendali, terbang ke panggung seni bela diri, dan jatuh ke tangan Xiao Chen.
Bab 189. Kau juga menggunakan pedang. Shen Yixian tertegun dan menatap Xiao Chen dengan bingung. Saya tidak berniat menggunakannya, tetapi Anda menginspirasi saya dan saya tiba-tiba menjadi tertarik. Xiao Chen memegang pedang di tangannya, tetapi dia mengayunkannya dengan santai beberapa kali seolah-olah dia sedang bermain dengan mainan. Kelihatannya lucu sekali, seperti seorang pemula yang bahkan tidak bisa memegang pedang. Apa yang sedang dilakukan Xiao Chen? Semua orang yang hadir terdiam. Shen Yixian menggunakan pedang karena dia aslinya adalah seorang pendekar pedang, dan alam pedangnya telah mencapai kesatuan manusia dan pedang. Jika Xiao Chen mengambil pedang hanya untuk marah pada Shen Yixian, bukankah itu terlalu sembrono? Tuan Xiao, tak masalah bagiku meminjamkan pedangku, tapi pedang itu hanyalah pedang biasa, tak sekuat pedang ajaib Tuan Yixian. Sebaiknya kau berhati-hati. Teriak pendekar pedang yang dipinjam paksa oleh Xiao Chen itu dengan agak malu. Bahkan, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, semua orang bisa melihatnya. Pedang yang dipinjam Xiao Chen tidak berada pada level yang sama dengan pedang ajaib Shen Yixian. Tidak ada keadilan dalam pertarungan seperti ini. Sebaiknya kau jangan bercanda. Kalau kau bukan pendekar pedang, memegang pedang akan membatasi kekuatan tempurmu, dan kemenanganku akan tidak adil. Shen Yixian sedikit kesal dengan sikap Xiao Chen. Semua orang yang hadir terkejut karena dia telah mencapai alam kesatuan antara manusia dan pedang, tetapi Xiao Chen menganggapnya sebagai tindakan acuh tak acuh. Dan kalau kamu benar-benar menginginkan pedang, ada banyak pedang bagus di Villa Hujian. Kamu bisa pergi dan memilih satu. Aku akan menunggumu. Xiao Chen menatap Shen Yixian dengan tenang dan berkata, kau terobsesi dengan pedang di tanganmu. Itulah mengapa ilmu pedangmu tidak lebih dari ini. Mendengar ini, raut wajah Shen Yixian menjadi gelap dan dia berkata, baiklah, karena kamu begitu sombong, aku tidak akan bersikap sopan. Seolah-olah dia akhirnya kehilangan kesabaran, Shen Yixian menyalurkan energi sejatinya ke dalam pedang, dan memulai dengan gerakan pedang yang misterius dan tak terduga. 8 pedang bayangan mutlak. Dalam sekejap, pedang Shen Yixian terbagi menjadi 8 bagian, seperti 8 bayangan yang berlari melintasi panggung seni bela diri, menyilaukan mata. Namun, Xiao Chen tetap tenang seperti biasa. Ia mengayunkan pedang di tangannya membentuk lingkaran, lalu mengangkatnya sedikit untuk menangkis serangan bayangan pertama. Dentang. Blokir pedang pertama. Dentang. Blokir pedang kedua. Dentang. Blokir pedang ketiga. Shen Yixian sangat cepat, tetapi reaksi Xiao Chen bahkan lebih cepat. Ia menangkis setiap serangan pedang dengan presisi tinggi dan sempurna. Bagus. Shen Yixian tersenyum tak dapat dijelaskan, dan kekuatan pedang terakhir tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat dibandingkan dengan 7 pedang sebelumnya, dan dia menebas udara. Xiao Chen tetap tenang dan mengangkat pedangnya untuk memblokir. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Panggung tempat kedua lelaki itu berdiri runtuh seketika, dan energi pedang liar menyapu mereka, memaksa orang-orang di sekitar panggung mundur ketakutan. Hanya energi sisa saja sudah sangat mengerikan. Semua orang ketakutan. Seberapa kuat kedua orang yang bertarung di lapangan? Kau benar-benar bisa menghalanginya. Shen Yixian menatap Xiao Chen yang masih setenang gunung, merasa terkejut sekaligus curiga. 7 pedang pertama dari 8 pedang Jueying sebenarnya hanyalah umpan. Mereka menyerang dengan sangat cepat, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat. Kekuatan yang langsung meledak dari pedang ke-8 itu beberapa kali lipat dari kekuatan 7 pedang sebelumnya. Setelah Xiao Chen dengan cepat menangani ke-7 pedang itu, ia tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ke-8. Logikanya, ia seharusnya terdorong mundur beberapa langkah. Tapi tidak. Xiao Chen mempertahankan ekspresi acuh tak acuh dari awal hingga akhir, seolah-olah gerakan pedangnya sangat rentan di matanya. Kau hanya ingin menjadi pintar dan berpikir kau bisa mengalahkanku. Nada bicara Xiao Chen datar. Namun bagi Shen Yixian, ini terdengar sangat ironis. Dia berteriak dengan marah, kamu tidak bisa mengalahkanku meskipun kamu hanya tahu cara bertahan. Itu belum tentu benar. Begitu kata-kata itu terucap, tertawa. Noda darah yang luar biasa muncul di lengan kiri Shen Yixian. Darah mengalir kemana-mana, menodai pakaian bersihnya. Bagaimana mungkin? Kapan itu akan terjadi? Shen Yixian ketakutan. Ia mengayunkan pedang di tangannya dan mundur cepat, menjaga jarak dari Xiao Chen. Sambil menatap noda darah yang tidak dapat dijelaskan di lengan kirinya, dia berpikir keras. Noda darah ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh energi pedang, tetapi kapan itu terjadi dan mengapa dia tidak langsung menyadarinya? Bagaimana Shen Yixian bisa terluka? Kapan dia terluka oleh energi pedang Xiao Chen? Aku sama sekali tidak melihatnya. Shen Yixianlah yang menyerang sepanjang waktu, sementara Xiao Chen pasif bertahan. Setelah serangan yang begitu cepat, mereka seharusnya tidak punya energi untuk melakukan serangan balik. Semua orang yang hadir sama bingungnya dengan Shen Yixian. Ini di luar akal sehat. Shen Yixian, apa kau bingung?
Xiao Chen memegang pedangnya dengan ringan dan berkata dengan tenang, kenapa tidak mencoba lagi? Ekspresi Shen Yixian tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, pedang ajaib itu memancarkan cahaya suci, dan pedang percobaan menyapu ke arah Xiao Chen. Xiao Chen mengangkat pedangnya untuk memblokir seperti biasa. Ketika kedua pedang bersentuhan, tenaga yang dihasilkan justru memantul. Tertawa. Bekas darah akibat energi pedang kembali muncul di lengan kiri Shen Yixian. Shen Yixian sangat terkejut dan segera mundur. Dia menggunakan energi pedang untuk menyerang Xiao Chen, tetapi energi pedang itu malah memantul kembali ke dirinya sendiri. Apakah dia terluka oleh energi pedangnya sendiri? Semua orang di tempat kejadian juga cukup terkejut ketika melihat ini. Itu bisa memantulkan kembali energi pedang. Jurus macam apa itu? Ini terlalu palsu, bukankah ini tak terkalahkan? Memang ada beberapa pertahanan yang luar biasa, tetapi pasti ada cara untuk menembusnya, seperti batas rebound. Ya, saya dengar ada seni bela diri bernama Douzuan Xingyi di dunia bela diri, yang bisa memantulkan kembali jurus lawan, tapi hanya bisa digunakan melawan orang yang levelnya setara atau lebih lemah dari diri sendiri. Kalau selisih kekuatannya terlalu besar, jurus itu tidak bisa dipantulkan kembali. Jadi, kuncinya adalah Shen Yixian terlalu lemah. Itu tidak bisa dikatakan. Shen Yixian hanya dirasuki sesaat. Dia tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan wujud pedang kesatuannya. Yah, Shen Yixian seharusnya baru saja mencapai keadaan menyatu antara manusia dan pedang. Dia belum stabil. Setidaknya kondisi mentalnya belum sepenuhnya berubah. Seperti kata pepatah, mereka yang terlibat dalam masalah seringkali bingung, sementara mereka yang tidak terlibat dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih jernih. Shen Yixian tampaknya akhirnya memahami sesuatu saat ini dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak bisa kalah. Sekali Anda gagal, kerja keras bertahun-tahun akan sia-sia. Akan tetapi, ia terlalu mementingkan menang atau kalah, dan terlalu bernafsu meraih keberhasilan cepat, yang membuat pikirannya kacau dan menghalanginya untuk benar-benar menyadari hakikat dunia pedang manusia. Kamu tidak bisa bangkit kembali dari pedang ini. Shen Yixian akhirnya tenang, matanya sangat bertekad, dan pedang ajaib di tangannya beresonansi lagi. Manusia itu satu, pedang itu satu, tubuh tidak tetap, pedang tidak terlihat. Shen Yixian dan pedang menjadi satu, menunjukkan untuk pertama kalinya keterampilan uniknya menggabungkan manusia dan pedang. Di panggung seni bela diri, Shen Yixian menghilang, hanya menyisakan pedang ajaib yang muncul entah dari mana, memancarkan cahaya suci yang terlalu terang untuk dilihat secara langsung. Benar. Mengubah tubuh menjadi pedang, inilah kesatuan sejati antara manusia dan pedang. Adegan mengejutkan Shen Yixian mengubah tubuhnya menjadi pedang membuat semua orang yang hadir bersemangat dan terinspirasi. Memotong. Teriakan keras terdengar, seolah-olah berasal dari kekuatan ilahi di atas 9 langit. Pedang dewa yang diubah oleh Shen Yixian memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menyerbu ke arah Xiao Chen dengan kekuatan yang tak terhentikan. Pada saat kritis, momen yang paling ditunggu. Namun Xiao Chen sedikit mengangkat tangan kirinya, dengan ringan mencengkeram ujung pedang, dan menangkis pedang ajaib itu. Bagus sekali mengubah tubuhmu menjadi pedang, tapi Shen Yixian, kau terlalu lemah. Xiao Chen menangkis pedang Shen Yixian dengan tangan kirinya, dan matanya yang arogan memperlihatkan sikap seorang kaisar yang memandang rendah dunia. Kemudian, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menusukkannya. Pedang yang tampak biasa itu seolah menembus kehampaan. Ledakan. Shen Yixian, yang telah berubah menjadi pedang dan menghilang, tiba-tiba terhempas oleh kekuatan pedang yang dahsyat. Ia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, memperlihatkan wujud aslinya. Bab 190. Di panggung seni bela diri, hanya ada satu orang yang berdiri dengan gagah sambil memegang pedang di tangannya, mengejutkan semua orang. Shen Yixian akhirnya kalah. Apa dia begitu rentan? Bukan karena Shen Yixian terlalu lemah, tapi karena Xiao Chen terlalu kuat. Semua orang menggelengkan kepala. Sebelumnya, mereka semua menantikan pertarungan sengit ini, meyakini bahwa ini akan menjadi pertarungan antara para jenius abad ini. Namun, baru sekarang diketahui bahwa kekuatan Shen Yixian dan Xiao Chen tidak berada pada level yang sama sekali. Yang terbaik di antara manusia sudah pasti Xiao Chen. Beberapa orang mendesah tanpa alasan. Sebelumnya, Shen Yixian tidak dapat dibandingkan dengan para jenius di puncak daftar, tetapi karena Shen Yixian relatif muda dan memiliki potensi yang tidak terbatas, orang-orang memanggilnya naga di antara manusia. Sekarang, Xiao Chen, yang tiba-tiba muncul, tidak hanya lebih kuat dari Shen Yixian, tetapi juga lebih muda darinya. Dia adalah pemenang sejati dalam segala hal. Shen Yixian selalu menyembunyikan kekuatannya dan sangat percaya diri, tetapi dia ditakdirkan untuk bertemu Xiao Chen dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Beberapa orang tidak bisa tidak bersimpati dengan Shen Yixian. Di masa lalu, Shen Yixian hanya menggunakan keterampilan tinjunya, menyembunyikan keterampilan pedangnya, dan mengalahkan semua jenis jenius.
Dia pasti berpikir bahwa dia bisa memandang rendah anak muda manapun. Namun, takdir mempertemukannya dengan monster Xiao Chen. Bukan hanya ia tak mampu mengalahkan Xiao Chen dengan tinju dan kakinya, bahkan saat pertama kali ia menampilkan ilmu pedang gabungan manusia dan pedang, ia tak mampu menandingi ilmu pedang Xiao Chen. Jika kita harus menggunakan satu kalimat untuk menggambarkan Shen Yixian, mungkin karena kita sudah punya Yu, mengapa kita butuh Liang? Adalah yang paling tepat. Sebenarnya, ini baru kekalahan pertama Shen Yixian sejak debutnya, kan? Ketika para jenius berkompetisi, selalu ada yang menang dan yang kalah. Tidak, bagi Shen Yixian, kekalahan adalah noda yang tak terhapuskan. Mungkin sulit baginya untuk bangkit kembali. Orang-orang memandang Shen Yixian yang putus asa di atas panggung dan mendesah penuh emosi. Saat itu, dewa militer melanda dunia dan tetap tak terkalahkan selama lebih dari 10 tahun. Namun, kegagalan pertama di Pulau Qixia membuatnya kehilangan segalanya. Sejak saat itu, ia tak pernah pulih dan menghilang dari dunia. Sekarang penggantinya, Shen Yixian, tampaknya mengikuti jejaknya. Tuan, dia kalah. Yao Xuan bergumam tanpa sadar, seakan-akan dia telah kehilangan cangkang jiwanya. Sejak pertama kali mengikuti Shen Yixian, dia selalu yakin bahwa dalam hal bakat, tidak ada seorang pun yang dapat melampaui Shen Yixian. Oleh karena itu, dia menantikan hari ketika Shen Yixian akan menguasai dunia. Tapi dia salah. Visinya terlalu sempit. Seberapa kuat dia? Dai Qianwu menatap pemuda yang sombong dan mandiri di lapangan dengan tatapan mata yang rumit, hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tidak dapat melihat menembus seseorang. Saya tidak dapat melihatnya sama sekali. Nona, Xiao Chen benar-benar gila, kata Xiao Ling dengan tergila-gila. Dai Qianwu tertegun namun tidak membantah. Gila, bukan berarti sombong, tetapi penuh semangat dan vitalitas. Xiao Chen baru dikenal publik selama beberapa bulan, tetapi ia telah melakukan beberapa hal yang menggemparkan secara berturut-turut. Dia menyebabkan kekacauan besar di keluarga Song di Yanjing, mengalahkan Ji Ze dengan satu gerakan, membunuh Luo Qing, dan sekarang dia hampir menghancurkan Shen Yixian. Tidak ada kata sifat lain yang dapat menggambarkannya kecuali gila. Setelah kontroversi singkat di tempat kejadian, pertarungan antara Xiao Chen dan Shen Yixian tampaknya akhirnya berakhir. Shen Yixian kalah, tapi tepat pada saat ini. Di Villa Hujian, 8 pelangi dewa terbang bersama seperti bintang jatuh, dan dimasukkan ke berbagai posisi panggung untuk membentuk formasi pedang yang kuat. Seperti yang diinginkan keberuntungan, formasi pedang mengisolasi Shen Yixian di luar dan menjebak Xiao Chen di dalam. Oh, apakah kamu akhirnya mengambil tindakan? Xiao Chen mencibir dalam hatinya, tetapi di permukaan dia tetap tenang dan kalem, setenang gunung. Sejak dia memasuki Villa Hujian, dia merasakan ada beberapa aura dalam kegelapan yang menyelidikinya, salah satunya sangat familiar. Alasan mengapa saya menemani Shen Yixian bermain sebentar tadi terutama karena saya ingin melihat trik apa yang dimainkan Hujian Villa. Namun Xiao Chen mampu tetap tenang, namun semua orang yang hadir tidak dapat tetap tenang. Perubahan yang tiba-tiba itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. 8 pedang dewa ini sama sekali bukan pedang biasa. Formasi pedang yang mereka bentuk mengandung jurus-jurus mematikan yang tak tertandingi. Jika kau bergerak sedikit saja, kau mungkin akan dihancurkan oleh energi pedang yang tajam. Apa tujuan Villa Hujian mengepung Xiao Chen dengan formasi pembunuhan ini? Pada saat ini, sosok heroik lain maju dan berteriak kepada semua orang yang hadir, semuanya, Villa Gunung Hujian sedang menghadapi beberapa masalah pribadi, dan sedang bersiap untuk segera menutup gunung. Saya harap semua orang yang hadir segera mengungsi. Tutup gunung. Semua orang terkejut dan curiga ketika mendengar ini. Bukankah hari ini ulang tahun pemilik lama? Kenapa mereka tiba-tiba menutup gunung? Apakah penjagaan di Villa Jianshan berarti mereka ingin membunuh Xiao Chen dengan cara apapun? Itu pasti mengerikan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen memang dahsyat, hampir menghancurkan Shen Yixian. Namun, latar belakang Villa Hujian tidak terduga, dengan banyak senjata ajaib dan master seni bela diri, dan pemilik lama adalah salah satu dari 6 master besar alam bela diri sejati di dunia. Jika kekuatan transenden seperti itu muncul dan mengepung serta membunuh Xiao Chen, itu akan semudah menghancurkan semut. Namun, kebencian mendalam macam apa yang ada antara Xiao Chen dan Hujian Villa sehingga membuat Hujian Villa berusaha keras untuk menyingkirkan Xiao Chen. Semuanya, jangan ragu. Setelah Villa Hujian ditutup dan formasi perlindungan gunung diaktifkan, kalian akan terjebak di sini setidaknya selama 1 tahun dan paling lama 10 tahun, dan kalian tidak akan bisa keluar, Yi Demo memperingatkan. Setidaknya 1 tahun, paling lama 10 tahun. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung panik. Siapa yang ingin terjebak di sini selama itu? Akibatnya, dalam waktu singkat, warga di lokasi kejadian meninggalkan Villa Hujian bagaikan air pasang. Tuan, ayo kita pergi.
Yao Xuan membantu Shen Yixian yang malu berdiri dan diam-diam mundur bersama orang banyak. Nona. Xiaoling menatap Dai Qianwu dengan gugup. Setelah ragu-ragu sejenak, Dai Qianwu melangkah maju dan bertanya, Tuan Yi, bolehkah saya bertanya kejahatan apa yang dilakukan Xiao Chen sehingga Anda menjadikannya sasaran seperti ini? Ini urusan pribadi Villa Hujian kita. Peri Dai tidak perlu menanyakannya. Kata Yi Demiao dingin, cepat pergi. Dai Qianwu melirik Xiao Chen yang dikelilingi oleh 8 pedang dan mendesah menyesal. Xiaoling, ayo pergi. Mengabaikan perlawanan Xiaoling, Dai Qianwu langsung menyeretnya pergi dan segera pergi. Fondasi Hujian Villa tidak lebih lemah dari fondasi keluarga Dai. Jika mereka bertekad membunuh Xiao Chen, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dalam waktu singkat, Yue Jiu menjadi satu-satunya orang luar yang tersisa di arena seni bela diri Hujian Villa, berdiri di sana dengan bingung harus berbuat apa. Yue Jiu, kau yakin tidak ingin pergi? Yi Demiao menatap Yue Jiu dengan dingin. Ini. Yue Jiu bimbang. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba berkata, Yue Jiu, pergilah dulu. Aku akan datang kepadamu setelah aku menyelesaikan masalah di sini. Semua orang di Villa Hujian tercengang ketika mendengar ini. Yue Jiu juga tertegun sejenak, tetapi cepat bereaksi dan bergegas meninggalkan Villa Hujian. Agak sulit untuk terbiasa dengan keheningan seperti ini tiba-tiba. Setelah orang-orang luar itu pergi, Xiao Chen menatap Yi Demiao dengan tenang. Dengan sikap santai seperti itu, apakah menurutmu kau bisa keluar dari Villa Hujian hidup-hidup hari ini? Yi Demiao sangat muak dengan sikap Xiao Chen. Meskipun dikepung dan menghadapi jebakan maut, Xiao Chen sama sekali tidak menyadari adanya pertarungan sampai mati. Sebaliknya, ia tampak seperti seorang master, dan semuanya sesuai harapannya. Bersambung.